Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Amara Hafni, SPDI, dengan NIM 231950025. Saya guru matematika di SMA Negeri 1 Air Putih, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024 di LPDK Universitas HKBP Nomensen, Medan. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Air Putih pada kelas 11 Kimia 2 untuk materi barisan aritmatika dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau lebih dikenal dengan PBL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Lihat di sekelilingnya ada sampah atau tidak. Kalau tidak ada, kita bisa mulai pembelajaran dengan kelas yang sudah bersih. Mulai pelajaran, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa ya. Yuk, siapa? Si Faza. Pimpin doa ya, Bang. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sila-silanya kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia bersatu dalam. Oke, terima kasih Bang Fazal. Sepertinya ada yang tidak datang. Si Gadis ya? Gadis dan Sulaiman. Oke, dua orang aja berarti nggak datang ya? Mulai pelajaran, kita mari menyanyikan lagu wajib nasional. Angkat lagi lagu itu. Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Baik, hari ini kita masuk materi barisan aritmatika. Jadi saya ingin membacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami pola bilangan. Tidak pernah kan? Kemudian peserta didik dapat menjelaskan dan menentukan barisan aritmatika. Kemudian peserta didik dapat menentukan suku ke N dan beda dari barisan aritmatika. Kemudian peserta didik dapat menentukan suku ke N dan rasio dari barisan aritmatika. Yang terakhir, peserta didik dapat menentukan solusi dan penyelesaian permasalahan kontekstual yang terkait dengan barisan aritmatika, sehingga peserta didik termotivasi terhadap pembelajaran matematika. Yuk, siapa yang masih ingat apa itu pola bilangan? Ayo, siapa yang tahu?
Oke, pasang. Pola bilangan adalah suatu pola yang memiliki jarak antara angka pertama dan angka yang kedua dan seterusnya memiliki pola yang sama. Seperti saya bisa menyebutkan contohnya adalah 1, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya itu adalah pola yang memiliki jarak 2 atau dengan 1, 4, 7, 10 adalah suatu pola yang memiliki jarak 3. Oke, saya paham ya. Berarti pembelajaran yang lama itu kalian masih ingat. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan kita belajar barisan aritmatika. Sekarang Ibu mau menampilkan video sebuah permasalahan. Coba kalian lihat, nanti kita selesaikan sama-sama ya. Seorang anak bernama Rio, ia sangat menyukai bercocok tanam. Berbagai macam tanaman ada di rumahnya. Suatu hari, Rio mulai menanam tanaman buah dan dirawatnya dengan sangat baik. Setiap hari, Rio selalu menyirami dan memberi pupuk kepada tanamannya. Rio selalu mengamati tinggi pertumbuhan tanaman setiap minggunya. Pada minggu pertama, tanaman tersebut memiliki tinggi 3 cm. Pada minggu yang kedua, tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 7 cm. Karena tumbuh subur, tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 11 cm pada minggu ketiga. Rio berencana akan mengunjungi rumah nenek dan akan membawa tanaman buah itu untuk diberikan kepada nenek pada minggu ke-12. Wah, nenek pasti akan sangat bahagia. Berapa ya tinggi tanaman tersebut ketika diberikan kepada nenek? Dia mau memberikan tanaman buahnya ke nenek. Jadi dia menanam pada minggu pertama ada berapa sentimeter? Pada minggu kedua 7 cm. Pada minggu ketiga 11. Jadi pada minggu ke-12 ya tadi ya. Dia ingin memberikan itu ke nenek. Jadi pada minggu ke-12 itu ada berapa senti tingginya? Ada yang bisa? Oke, Devin. Pada minggu ke-12 tinggi tanaman si buah video tadi bertambah tinggi dari 47 cm. Iya, 47 cm. Tadi jawaban yang lain? Sama. Jadi kan dari minggu pertama ke minggu kedua berapa jaraknya? 4. Minggu kedua, ketiga 4. Selanjutnya begitu terus sampai dia memiliki jarak yang sama ke minggu ke-12. Bisa ya? Jadi ada nggak contoh lain untuk yang seperti ini kira-kira? Siapa yang bisa memberi contoh lain tentang kasus ini, kasus barisan ini? Kita menabung jadi di setiap hari saya diberikan contoh pada setiap hari Rizky menabung. Nah, pada tiap harinya Rizky menaruh uangnya di celengan itu sebesar Rp2.000. Pada minggu berikutnya juga 2.000 sampai seterusnya. Tentukanlah uang tabungan Rizky pada saat hari ke-30. Oke bang, karena kalau misalnya yang pertama 2000, terus yang kedua dia hari kedua dia kasih berapa? Dia nabung berapa? 2.000. Kalau 2000 juga berarti dia tidak memiliki. Kalau tadi kan dia di minggu kedua pohonnya bertambah tinggi, dia level 4 kan? Nah gitu. Atau siapa yang bisa kasih contoh lagi? Dia tinggikan pohon. Oke, pasang. Kita anggap saja ada seorang petani yang sukses dengan durian bernama Topal. Dia memiliki tanah yang sangat luas. Yang bisa tinggal. Dia menanami tanah itu adalah pohon durian. Pada pohon pertama pohon yang pertama memiliki 1 buah durian dan pohon kedua memiliki
3 buah durian, pohon yang juga memiliki 5 durian dan seterusnya. Ya. Jika pohon durian yang miliki ada 12, berapakah buah yang ada di pohon 12? Pohon ke-12. Pohon ke-12. Bisa. Bisa. Ya bisa ya Nevi ya. Oke, terima kasih Bang. Oke lah, karena ibu rasa udah hampir paham ya, jadi di sini ada punya KPD. Oke, kita kan punya kelompok belajar. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Perbedaan berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Dua, kelompok 3, kelompok 4. Dan di situ ada KPD. Silakan kalian diskusikan di kelompok yang masing-masing semua step-step yang ada di KPD tersebut. Silakan didiskusikan diisi ya. Setelah ini nanti ibu minta ada satu kelompok yang mempresentasikannya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Marilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Ayo bikin dulu ya. Bergandeng tangan Kalau ibu bilang pagi, kita tepuk 3 kali. Oke. Kalau ibu bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang malam, tepuk 1 kali. Sore. Sore tepuk 1 kali. Kalau malam nanggung. Oke, kita coba ya guys. Pagi, pagi, siang, sore, malam. Terima kasih ya. Oke, start. Pagi, pagi, malam, malam, malam,
Ayo silakan kelompok berapa? Oke, kelompok 1 silakan ke depan. Kelompok 2, 3 dan 4 silakan memperhatikan kalau ada nanti yang ingin ditanggapi dengan sopan ya, tidak ada maksud untuk menjatuhkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan atau menjawab soal LKPD yang telah diberikan oleh Bu Afi. Perkenalkan, nama saya Devi Subahan. Nama saya Siti Aulia. Nama saya Fatima. Oke, langsung saja kita mengerjakan soal LKPD yang diberikan oleh Bu Afi. Perhatikan Bang. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Jadi susunan yang ketiga itu ialah dia ditambah 3. Karena kan susunan pertama dengan susunan kedua itu dia selisihnya 3. Berarti selanjutnya di susunan ketiga dia 7 ditambah 3 adalah 10. Di susunan keempat 10 ditambah 3 hasilnya 13. Dan di susunan yang kelima dia 13 ditambah 3 hasilnya 16. Berarti selisihnya itu adalah 3. Cara mencari beda atau selisih ini dia tuh juga ada rumusnya. B sama dengan U2 dikurang U1. Nah, ini kan tadi U2 nya ini sekarang kedua 7 dikurang 4 sama dengan 3, maka selisih atau bedanya itu adalah 3. Jadi di sini saya akan menjawab, apakah selisih antara dua suku yang berurutan selalu sama? Apakah susunan tersebut termasuk barisan aritmatika? Ya, tentu, karena syarat barisan aritmatika adalah yang memiliki selisih atau beda yang sama. Di sini saya akan menjawab yang bagian B. Itu menurut kalian, dapatkah kalian dengan cepat menentukan susunan ke-20? Jadi kita langsung masukkan susunnya. N sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. N-nya ini yang ditanya itu 20. A-nya ini suku awal yaitu 4. N-nya ini tadi yang ditanya 20 dikurang 1. D-nya bedanya 3. Ini bedanya. Terus tinggal kita jumlahkan aja. 4 20 dikurang 1 19 kali 3. Kita kalikan dulu yang ini, 4 tambah 19 dikali 3 57. Jadi 4 ditambah 57 61. Berarti suku ke-20 adalah 61. Lanjut soal berikutnya. Secara umum suatu barisan aritmatika dengan suku pertama U1 sama dengan A dan beda antara dua suku yang berurutan adalah B. Maka suku ke N, UN barisan aritmatika. Untuk menemukan banyak batang korek api pada pola ke-20, kami harus menentukan pola ini dari barisan di atas. Perhatikan langkah-langkah berikut.
Nah itu kan sudah ada di RKPD-nya pola Q1. Q1 ada sebanyak 4 batang korek. Maka seperti yang rumus yang telah diberikan oleh Suci tadi, Q1 adalah 4 sama dengan 4 ditambah 1 dikurang 1 dikali 3. Untuk pola kedua adalah 7 sama dengan 4. 4 ini dari mana? 4 ini dari suku awal. Suku awalnya adalah 4 ditambah 2 dikurang 1 dikali 3. Pola bilangan ketiga adalah 10 sama dengan 4 ditambah 3 dikurang 1 dikali 3. Dan pola bilangan keempat adalah 13 sama dengan 4 ditambah 4 dikurang 1 dikali 3. Dan pola bilangan kelima ialah 16 sama dengan 4 ditambah 5 dikurang 1 dikali dengan 3. Nah, maka dapat kita simpulkan rumus dari barisan aritmatika ialah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, yang mana UN ini adalah suku yang ditanya, A ini adalah suku awal, dan N ini adalah suku yang ditanya dikurangkan dengan 1, dan B ini adalah beda atau selisih. Baiklah, itulah presentasi yang dapat kami berikan. Jika teman-teman dapat memberikan pertanyaan, silakan. Ayo, ada yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan? Ya, dari silakan Kak. Saya di hari kelompok 2. Bisa nggak kalau soal itu dia berbentuk pecahan? Soalnya dalam bentuk pecahan, bisa atau tidak? Kelompok 1. Menurut kami barisan tersebut dapat dikatakan barisan aritmatika jika atau selisih atau bedanya sama. Jadi meskipun dia berbentuk desimal, pecahan atau yang lainnya, jika selisihnya atau bedanya sama itu, maka dapat dikatakan barisan aritmatika. Seperti itu. Oke, Kak. Yuk, lanjut. Ada lagi? Ya. Yuk, ada lagi? Ya, Oke, Mimi. silakan. Ini saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada Dimitri. Contoh soalnya pada pola bilangan terdapat 8, 19, 30, 41, 327 itu suku keberapa dari 327 ya. Maka yang diketahui itu kan suku pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, pertanyaannya kan bilangan 327 ini dia suku keberapa? Maka kita langsung aja. Langkah pertama adalah kita mencari beda atau selisih. Kan tadi mencari beda sama dengan U2 dikurang U1. U2 adalah 19 dikurang dengan 8, maka hasilnya adalah 11. Maka bedanya adalah 11. Terus kita langsung saja masuk ke rumus yang ini. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. UN-nya adalah di 327 sama dengan suku awal 8 ditambah N dikurang 1 dikali B, ini adalah beda 11. Nah, langkah selanjutnya ialah ininya N dikurang 1 ini kita kalikan keluar, yaitu N dikali 11 dan minus 11 dikali dengan 11. 327 sama dengan 8 ditambah N dikali 11 adalah 11N. Min 1 dikali 11 ialah minus 11.
327 sama dengan 8 dikurang 11 adalah minus 3 ditambah 11N. Nah, ini kita rapikan 327. Karena ini dia pindah ruas, maka ditambah 3 menjadi positif 11N. 327 ditambah 30 ialah 330 sama dengan 11N. Kita rapikan, saya rapikan ini ya. 11N sama dengan 330. Langsung dibagi saja. 300N sama dengan 330 dibagi 11. N sama dengan 33. Maka 300, oh ya 30. Maka 327 ini ialah suku ke 30. Oke, Yami. Iya. Lagi? Ada lagi? Oke. Ya, Kak. Silakan. Saya mau bertanya yang tentang susunan yang 1, 2, 3 sampai 10. Bisa kalian menentukan suku 50? Suku 50 dari pertanyaan ini. Bisa. Baik. Yes. Nah, pertanyaannya ini kan dia kita mengetahui suku ke 50 ya. 50, maka ini kan bedanya tadi dicari. Bedanya adalah 3, tinggal masukkan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. UN-nya ialah U50 ditambah sama dengan A suku awal 4 ditambah 50 dikurang 1 dikali bedanya adalah 3. 4 ditambah 50 dikurang 1 19 49. Ya Allah. 49 dikali 3 9 kali 3 7 4 kali 3 12 100 14 147. Maka 4 ditambah 147 ialah 151. Maka suku ke-50 ialah 151. Bisa? Oke. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Udah saya cukup lah. Baiklah. Nah, tadi kan di sini saya sudah menjelaskan dan menjawab soal dari teman-teman panjang lebar. Jadi saya di sini ingin memberikan soal kepada teman-teman satu saja agar saya dapat mengetahui kalau teman-teman itu paham apa yang saya jelaskan. Nah, soalnya adalah pola bilangannya 2, 4, dan 6. Ini pola bilangannya. Soalnya tentukan suku ke 20. Suku ke 20. Apa teman-teman dapat menyelesaikannya? Dari kelompok berapa? Kelompok 4. Silakan Mimi. Ya, silakan ke depan, Kak. Oke, ini rumus kalian. UN sama dengan A
Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk kawan kita Bini. Nah, berarti teman-teman sudah mengerti apa yang telah kami terangkan. Sekian presentasi atau penjelasan yang dapat kelompok kami berikan dan terima kasih. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok kami. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Jadi setelah dipresentasikan, Ibu rasa kalian sudah paham ya apa itu barisan aritmatika. Kemudian siapa yang bisa menyimpulkan untuk apa saja kah ini bisa kita pakai untuk hitung hari selain hilang? Dapat diimplementasikan ke lingkungan sehari-hari. Misalnya saat kita menabung, kita itu bisa mengetahui jumlah uang yang kita tabung. Misalnya pada hari pertama kita menabung Rp10.000, pada hari kedua Rp3.000. Nah, maka saat kita tabungan kita sudah pulih lagi, kita sudah tahu berapa jumlah uang yang telah kita tabung. Tadi hari berapa kita mau nabung berapa gitu ya? Oke, ada lagi. Contoh yang dikasih pasal tadi ya kan, pohon durian tadi. Jadi kan matematika ini bukan cuma kita kerjain di sekolah, hanya tambah kurang kali bagi, tambah kurang kali bagi. Sehingga kalian belum pindah masuk aja kan udah kepastian. Gitu, ya kan? Ternyata bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari itu gunanya. Supaya kita bisa dapat poin. Iya kan? Dapat poin. Jadi di sini, bentar ya. Ibu ingin melakukan refleksi. Oh, sebelum refleksi itu kan di LKPD ada soal terakhir kan? Nah, di soal terakhir itu nanti kalian kerjakan secara personal per orang, kemudian nanti kalian kumpulkan di Google Classroom kita. Ya, jadi Google Classroom itu batas waktu sampai hari ini jam 10 malam. Oke. Di sini Ibu ingin melakukan refleksi. Yang pertama, biasanya kan Ibu mengajar itu hanya menjelaskan hasil latihan, Jadi Ibu coba menggunakan model ini namanya model PBL, Problem Based Learning. Gitu. Jadi kalian tadi pertama Ibu kasih masalah, kemudian kalian sendiri yang menentukan seperti ini gitu. Kalau dengan metode ini, bagaimana menurut kalian metode pembelajaran kita hari ini? Yuk, siapa yang bisa? Satu orang. Oke. Menurut saya dengan pelajaran yang baru ini kita dapat mendapatkan new experience, pengalaman yang baru yang dimana biasanya kan guru hanya metode belajarnya menjelaskan, memberikan soal dan mengasih PR. Nah, kalau penjelasan Bu Api ini, Ibu membuat suatu masalah atau soal dan Ibu berikan kepada kami menjelaskannya dan kami menerangkan bagaimana cara mendapatkannya. Jadi menurut saya ini sangat unik dan sangat baru untuk kami para pelajar. Menurut kalian happy nggak dengan metode ini? Happy. Kemudian apa kalian termotivasi dengan metode baru? Ya. Walaupun memang kadang-kadang perlu juga guru menjelaskan ya kan, apalagi materi-materi itu baru ini kan karena kita sudah belajar pola bilangan. Jadi Ibu rasa nggak ada salahnya kita menggunakan metode ini untuk melanjutkan materi pola bilangan ini. Ya. Ibu rasa sampai di sini dulu pelajaran kita. Mari kita tutup belajar hari ini dengan doa. Ayo Bang, doanya Bang. Sebelum kita akhiri pada pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Ibu sangat senang, kita sama-sama happy. Ibu ucapkan alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi